Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakafaya dengan NIM 230 701 502 076. Pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan hidup saya guna memenuhi tugas dari mata kuliah psikologi perkembangan, yaitu lifespan. Oke, baik. Mungkin pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Muhammad Zakafayat Aras, biasa atau akrab disapa dengan Zaka. Tetapi di rumah saya dipanggil dengan Vito. Mungkin ini sedikit membingungkan karena itu sangat berjauhan dengan nama lengkap saya. Saya anak ketiga dari berempat bersaudara. Saya lahir di Makassar pada tanggal 2 Desember 2004. Saya sekarang sudah berumur 19 tahun. Saya berkuliah di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Pada tugas lifespan saya ini, saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan saya dari bayi sampai saya berumur remaja awal atau kanak-kanak akhir dengan menggunakan acuan dari teori Sigmund Freud, yaitu teori psikoseksual dari Sigmund Freud. Pada teori psikoseksual dari Sigmund Freud ini, Freud percaya bahwa pengalaman masa kanak-kanak dan keinginan bawah sadar mempengaruhi perilaku dari seorang anak ke depannya. Menurut Freud, konflik yang terjadi pada setiap tahapan ini dapat mempunyai pengaruh seumur hidup terhadap kepribadian dan perilaku dari seorang anak. Menurut teori psikoseksual Freud, perkembangan anak terjadi dalam serangkaian tahapan yang berfokus pada berbagai bidang kesenangan tubuh. Pada setiap tahap, anak menghadapi konflik yang berperan penting dalam perkembangannya. Pada teori psikoseksual Sigmund Freud ini terdapat 5 tahapan. Pertama, tahap oral, yaitu tahap yang terjadi pada umur atau usia 0 sampai 1 tahun. Tahap kedua ialah tahap anal, yang terjadi pada usia 1 sampai 3 tahun. Yang ketiga adalah tahap falik, yang terjadi pada umur 3 sampai 6 tahun. Yang keempat ada tahap latensi, yang terjadi pada usia 7 sampai 12 tahun. Dan tahap kelima atau tahap terakhir ialah tahap genital, yang terjadi pada umur 12 tahun ke atas. Pada masa prenatal, saya dikandung oleh bunda saya selama 9 bulan. Bunda saya menceritakan bahwa pada masa saya di kandungan, bunda saya mengalami mual-mual, tapi mualnya tidak begitu keras. Bunda saya juga ngidam, ingin memakan yang kecut-kecut selama saya di kandungan. Kandungan bunda saya alhamdulillah sehat. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam teori psikoseksual dari Sigmund Freud. Kita masuk pada tahap yang pertama, yaitu tahap oral yang terjadi pada usia 0 sampai 1 tahun. Pada tahap ini, bayi mendapatkan kesenangan dari mulutnya. Selain menyusui, bayi akan terus memainkan mulutnya dengan jari, misalnya, dan terus mengeksplor bagian tersebut dengan memasukkan segala jenis benda ke dalam mulutnya. Contohnya menghisap jarinya atau menghisap payudara dari ibunya. Freud percaya pada masa ini libido manusia terletak pada mulut anak. Pada usia ini, saya sering memasukkan setiap apa yang saya pegang seperti mainan ke dalam mulut saya. Pada umur 5 bulan, gigi saya sudah mulai tumbuh, dan pada tahap ini saya sudah mulai belajar berdiri dan berjalan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam
tahap yang kedua, yaitu tahap anal yang terjadi pada usia 1 sampai 3 tahun. Pada tahap ini, kesenangan anak tidak diperoleh dari memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, melainkan mendorong keluar dari anus. Freud percaya bahwa selama tahap ini menerapkan toilet training serta belajar mengendalikan buang air besar dan kantong kemih adalah sumber utama kesenangan dan ketegangan. Saat saya berada di tahap ini atau tahap anal, saya belum berhenti memakai popok. Saya memiliki kebiasaan aneh, yaitu menahan buang air besar yang sebenarnya itu tidak baik untuk kedepannya untuk kepribadian dan kesehatan saya. Selanjutnya, kita masuk pada tahap yang ketiga, yaitu tahap falik yang terjadi pada usia 3-6 tahun. Pada fase ini, anak akan suka mengamati dan menyentuh alat kelaminnya. Pada tahap ini, anak mulai menyadari jenis kelaminnya sendiri, mengenal dirinya sebagai laki-laki atau perempuan. Pada fase ini pun, anak laki-laki akan lebih dekat dengan ibunya. Begitupun sebaliknya, anak perempuan akan lebih dekat dengan ayahnya. Pada fase ini, saat anak-anak sering memegang alat-alat kelaminnya, itu didasarkan bukan kepada hasrat seksual, melainkan hanya rasa ingin tahu dari anak itu sendiri. Jadi itu sesuatu yang normal-normal saja. Saat saya di tahap ini, saya lebih dekat dengan bunda saya. Saya lebih sering bermain dengan bunda saya dibandingkan dengan ayah saya. Di masa ini juga saya memiliki rasa penasaran tentang alat kelamin saya. Sebagai contoh, saya pernah bertanya kepada bunda saya kenapa alat kelamin sepupu perempuan saya yang seumuran berbeda dengan punya saya. Saya juga sering meraba-raba dan memainkan alat kelamin karena saya penasaran dengan itu. Dan itu betul-betul karena saya hanya penasaran dan tidak memiliki hasrat seksual, karena memang anak saat umuran segitu belum mempunyai hasrat seksual, atau dia hasrat seksualnya belum tumbuh. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap yang keempat, yaitu tahap latensi yang terjadi pada usia 7-12 tahun. Pada tahap sebelumnya, yaitu tahap falik, pada umur 3-6 tahun, di situ saya sudah masuk ke dalam umur TK. Dan sekarang pada tahap latensi saya sudah masuk ke dalam umur anak-anak SD. Pada tahap latensi, Freud berpendapat bahwa ini adalah saat energi seksual disalurkan ke aktivitas aseksual lain seperti belajar, melakukan hobi, hubungan sosial, dan anak akan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Pada tahap ini adalah saat seorang anak mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi sehat. Pada masa ini, libido seakan tidur dan akan bangkit saat masa pubertas. Pada tahap ini di usia saya menjadi sangat cerewet karena selalu bertanya kepada ayah saya karena saya sangat ingin tahu akan segala hal. Pada masa ini saya sangat sering mencari tahu apa yang ingin saya tahu di internet. Yang pada saat itu saya sudah mulai paham menggunakannya. Pada masa ini pula saya mulai sering belajar dan berjelajah sekitaran sekolah bersama teman-teman saya, karena saya memang suka berjelajah pada umur segitu. Mulai pada umur ini juga saya sudah mulai belajar naik sepeda karena saya suka dengan tantangan, dan saya juga sudah mulai berbicara dan bersikap ramah kepada orang-orang yang tidak saya kenal, walaupun itu hanya sekedar basa-basi. Karena sejujurnya saya itu orangnya saat umur sebelum latensi atau awal-awal itu saya
anak yang sangat pemalu kepada orang-orang baru ataupun bahkan kepada teman sendiri. Dan saya di umur ini saya sudah mulai berkembang dengan mencoba untuk hal-hal baru seperti berbicara kepada orang dengan perasaan yang tidak malu dan santai. Baik, kita masuk ke dalam tahap yang terakhir yaitu tahap genital yang terjadi pada usia 12 tahun ke atas atau dan seterusnya. Pada tahap ini di umur 12 tahun ke atas saya sudah masuk ke dalam SMA. Maksud saya SMP dan juga SMA dan juga sampai sekarang. Pada fase ini, seorang anak akan mengalami perubahan besar pada dalam diri maupun dunianya. Pada masa ini, seorang anak akan mengembangkan minat seksual yang kuat pada lawan jenis. Tahap ini akan berlangsung sepanjang hidup. Memasuki masa pubertas, libido menjadi aktif kembali. Pada usia ini, saya sudah memasuki usia remaja awal. Pada tahap ini, saya sudah memiliki rasa ketertarikan terhadap lawan jenis dan saya juga sudah mengalami mimpi basah. Dan saya juga mengalami begitu banyak perubahan dalam diri saya. Pada tahap genital ini juga saya tentunya itu yang tadi saya sudah katakan mengalami begitu banyak perubahan karena masa pubertas. Begitu banyak hal yang saya sudah pahami tentang dunia dan diri saya, dan tentunya itu sangat berpengaruh terhadap kepribadian saya. Mulai mengenal dunia yang baru, orang-orang baru, dan mulai memahami bagaimana orang-orang di sekitar kita dan lingkungan kita. Baik, selesai sudah penjelasan saya tentang lifespan ini yang diawali dengan penjelasan saya tentang pada saat saya di masa prenatal sampai masuk ke dalam teori psikoseksual Sigmund Freud pada tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Tahap pertama yaitu tahap oral, selanjutnya tahap anal, lalu tahap falik, lalu tahap latensi, lalu tahap yang terakhir yaitu tahap genital. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. See you next time, teman-teman. Bye bye.